Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah, Mas Bedu. Ya Zara. Mas Bedu, Zara mau nanya boleh kan? Boleh dong. Nih maaf nih Mas Bedu ya. Kok pakai kata maaf? Oh, curiga nih kalau kata maaf. Soalnya takutnya Mas Bedu marah nih Zara tanya ini. Mas Bedu udah dapat warisan belum? Kok tiba-tiba nanya warisan nih? Itu rahasia lah. Enggak sih, maksudnya mau studi banding gitu Mas Bedu. Ya, kalau studi banding mah ke Cibodas. Cibodas. Itu studi tour ya? Studi tour. Studi banding mah kampus tuh studi banding. Iya, Mas Bedu bercanda aja, maksudnya mau bandingin kasus gitu Mas Bedu. Iya, kasus apa? Jadi itu warisan sebenarnya harus didahulukan atau ditunda, disegerakan gitu Mas. Oh, masalah warisan. Masalah warisan itu harus didahulukan atau ditunda? Disegerakan atau ditunda? Ya kalau untuk masalah itu mah tenang aja, nggak usah khawatir. Mama Dede yang tahu. Oh, Mas Bedu nggak tahu? Nggak tahu aku. Ya udah deh kita tanya Mama ya. Tanya Mama aja. Iya. Kalau Mas Bedu nggak ngerti masalah warisan. Taunya masalah? Taunya wanita. Assalamualaikum. Bercanda. Ma. Zara. Mama. Ibu-ibu dari mana? Sama kudungan kita. Masya Allah. Ungu ya Maya. Sama. Ungu warna. Janda-jandanya. Ada yang salah. Bu dari mana Bu? Dari Bukit Pamulang. Iya. Ini 5. Tinggi dah dong Bu ya tempatnya. Pertanyaannya, adakah di Pamulang bukit? Nggak tahu. Ada mah. Ada bukit ya, cuma dikit ya. Oh bukit-bukitan. Iya. Gak apa-apa kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit Bu ya. Masya Allah. Walaupun dikit. Mah, Zara mau nanya tadinya ke Mas Bedu mah, tapi kata Mas Bedu nanyanya ke Mama. Mengenai warisan ini disegerakan atau ditunda gitu loh Mah. Oke. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub bi fadlihi tukbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Warisan ditunda atau disegerakan? Ditunda atau disegerakan. Warisan. Apa sih namanya warisan? Harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Itu adalah harta warisan. Warisan. Ada yang mewariskan yang meninggal, ada harta yang diwariskan, ada orang ahli waris. Jelas Anda lihat di dalam An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibu mimma tarokal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarokal walidani wal aqrabun mimma qala au kasura nasibam mafruḍa. Laki-laki dapat bagian dengan yang ditinggalkan orang tua dan kerabatnya. Perempuan dapat bagian dengan yang ditinggalkan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi dalam An-Nisa ayat 7 ini jelas, kalau orang meninggal dunia, ahli warisnya baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, mereka semua mendapatkan hak waris. Jadi sekarang, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau seseorang meninggal dunia, maaf para ahli waris, jangan Anda hanya berharap, nungguin warisannya doang. Tapi kewajiban dari orang yang meninggal dunia, apa yang didahulukan? Kan orang yang meninggal itu punten maaf dalam tanda kutip, nggak langsung dikubur. Iya mah. Perlu biaya kan? Iya mah. Satu, yang mandiin mayat. Berapa tuh mandiin mayat? Kemudian kain kapan. Kemudian ambulan. Kemudian kuburan. Dinding ari. Semuanya perlu pakai biaya. Biaya. Oleh karena itu, yang namanya ahli waris
Jangan Anda langsung berpikiran dapat warisan sekian, sekian, sekian. Tapi kewajiban mayat laksanakan dulu oleh ahli waris. No, cari kuburan di mana? Kuburan harganya beda-beda, Bu. Di tempat saya tuh. Kalau yang pinggir jalan raya 5 juta. Yang di tengah-tengah tuh 3 juta. Yang pinggir kali dekat pohon bambu di sono itu 2 juta. Murah. Murah. Beda. Kalau yang pinggir jalan bisa ngeloneng kalau sore-sore barangkali. Tapi ini kenyataannya begitu. Iya, Survei membuktikan. Lebih mahal pinggir jalan. Beli kuburan berapa? Yang gali kubur kan beda. Iya, beda. Yang gali kubur berapa? Beda. Beli dinding ari itu papan apa namanya? Dinding ari namanya kan? Bukan, papan. Papan. Ini berapa? Yang mandiinnya berapa? Kemudian juga hitung kain kapannya berapa? Kapur barus, kapas, kemudian nyewa ambulan berapa? Semuanya selesaikan. Ngambil dari harta orang yang meninggal dunia. Selesaikan dulu. Iya. Tapi kalau ada keluarganya yang rela berbagi, boleh dibelikan oleh keluarganya. Itu segala kebutuhan tadi. Selesai semuanya. Udah, bisa jadi dikuburkan. Jangan dibagikan dulu harta warisnya. Ada nggak dia utang? Baik hutang sama Allah atau hutang dengan manusia. Misalnya hutang dengan Allah, dia punya nazar. Dia belum zakat. Atau hutang sama negara, belum bayar pajak. Atau hutang sama orang. Atau dia punya janji sama orang, tunaikan semua yang saya sebutkan tadi. Keluarkan dulu. Atau dia punya wasiat, selesaikan. Kalau seandainya tersisa, maka ahli warisnya baru dapat jatah. Nah, punten. Di kita tidak sedikit saya yang menyelesaikan, banyak tetangga, keluarga, teman yang ribut warisan, kewajiban-kewajiban tadi belum dilaksanakan. Ini salah. Karena kewajiban ini wajib ditunaikan, dibayarkan dari harta orang yang meninggal. Kalau keluarganya tidak ada yang nanggung. Ya. Tapi kalau keluarga ada yang nanggung, syukur ditanggung oleh keluarganya. Sekarang begini. Kalau seandainya masih tersisa daripada harta orang yang meninggal tadi, kan dia orang yang punya kemampuan, barulah dibagi waris. Siapa yang ahli waris? Orang yang ada hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia. Atau gara-gara adanya perkawinan. Ya. Yang namanya perkawinan, istrinya. Yang namanya turunan, anak-anaknya. Yang namanya darah, anaknya. Itu semuanya dapat warisan dari orang yang meninggal dunia. Semua diatur di dalam Al-Quran. Masya Allah. Oke, jadi disegerakan adalah yang menjadi tanggungan-tanggungan si... Betul. Kewajiban yang pokok dulu ini. Kewajiban pokok dulu. Baru kemudian diselesaikan. Sisanya. Ya, oke, sisanya. Baik, jamaah setelah ini kami akan lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik Mah, lanjutkan lagi Mah. Ya. Kalau tadi pertanyaan Bedu, disegerakan apa ditunda? Lihat sikon. Kalau si bapak yang meninggal ini, anaknya masih kecil-kecil, SD, SMP, saran saya jangan dibagi dulu. Nggak mungkin. Ini anak butuh hidup, butuh sekolah, butuh makan. Ya kan? Berbeda. Ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya udah pada nikah. Saran saya boleh segera dibagi. Dibagikan. Diselesaikan. Yang namanya segera itu bukan begitu meninggal sebagian, enggak lah. Ada waktunya. Ada waktunya, misalnya 2 bulan, 3 bulan gitu kan, jangan sampai tahunan. Kenapa? Ekonomi ahli waris ini nggak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Pasti. Yang kaya boleh jadi nggak butuh, tapi yang miskin pasti butuh, nungguin. Pikirin, ditunggu aja, kok belum dibagi-bagi. Iya benar. Nah, kemudian apalagi kenapa saran saya lebih cepat disegerakan? Kalau ditunda-tunda masalah rumit. Misalnya si bapak meninggal, anaknya A, B, C, D misalnya. Dia ninggalin harta. Begitu bapaknya meninggal, didiemin aja. Jangan-jangan ahli warisnya udah ada yang meninggal lagi. Meninggal lagi. Ini bikin rumit.
ponakan berantem sama ponakan. Ya Allah. Gara-gara berebut warisan. Iya. Tidak sedikit. Ada lagi yang katanya emaknya bilang, ini rumah emak jangan dijual ya. Iya. Buat kalian kalau pulang kampung ngumpul di sini, ini salah. Boleh jadi sama emaknya nggak dijual sama anaknya. Namanya rumah kalau bocor yang betulin siapa? Anaknya. Jadi ribut kan? Iya. Siapa mau ngerawatnya? Yang ninggalin siapa di situ? Anaknya nempatin. Entar begitu orang itu ninggalin, misalnya 4 saudara. A, B, C, D. D lah yang ninggalin rumah itu. Karena D keenakan, nggak juga dia beli rumah. Keburulah si A meninggal. Si B meninggal. Nah, gitu si D ini meninggal, anak D merasa itu rumah mereka. Nah, bukan rumah kakeknya. Memiliki ya. Padahal ada hak saudaranya ini. Kalau yang lain. Ribut kan? Jadi bikin banyak cabangnya ponakan-ponakan jadi ribut antara sepupu. Bahkan bisa memutuskan silaturahim. Nauzubillah min zalik. Gara-gara warisan. Punten, ini nyata. Ada yang sampai bawa golok. Astagfirullahaladzim. Masuk ke pengadilan. Saling teluh. Masya Allah luar biasa. Ya. Ngejelek-jelekan saudara kandungnya. Ada lagi yang makin rumit. Mama bener, ini mama yang nyelesain soalnya Masya Allah. Luar biasa di masyarakat. Saudara kandung mah akur. Akur. Ipar. Ya. Ya. Ini ipar, ini duri dalam daging. Beneran. Orang Gosok luar. ya mah. Ipar itu harusnya orang luar. Makanya selalu bilang, kalau bagi waris ipar jangan dibawa. Bini lu jangan dibawa. Laki lu jangan dibawa. Nih saudara kandung ngumpul. Kandung aja nih mah. Selesaikan. Itu yang benar. Ya. Cuman yang namanya bini dia ngojok-ngojok lakinya. Laki dia ngojok-ngojok lakinya. Ya. Ada yang menantunya baik. Tabarakallah, besan ikut campur. Tambah lagi kan. Makanya Ribet makin lagi. rumit. Ini nyata. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Makanya saran saya, kalau seandainya anak dari orang yang meninggal sudah pada rumah tangga, sudah pada berkeluarga, saran saya lebih cepat dibagi waris lebih baik. Lebih baik. Biar masing-masing saudara kandung udah tahu ini hak saya, ini hak saya. Masya Allah. Cuman tidak semudah membalik tangan. Kecuali kalau misalnya anaknya 3, bapaknya punya rumah 3. Iya. Gampang baginya. Langsung satu. Kalau rumahnya cuma atu, Ah. apa dipotong-potong? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kalau seandainya Anda punya harta warisan orang tua, kalau pengen cepet, jangan juga dijualnya kemahalan. Nah. Ini mah pengen laku cepet, nawarnya tinggi, ya orang mundur. Biasa saja, biar cepat selesai. Atau kalau mungkin, tidak usah dijual ke orang lain. Di antara saudara Anda ada nggak yang mampu? Misalnya ini rumah harganya 1 miliar. Anak lelaki 1 misalnya. Anak perempuan 2, kan dibagi 4 nih. Anak lelaki 500 jeti, perempuan 2,5. Ya. Kalau seandainya, maaf dalam tanda kutip, anak lelaki punya kemampuan, boleh saja bayarkan nih saudaranya. Itu boleh. Tapi wajib hukumnya ada hitam di atas putih, ada saksi 2 orang kena. Masalah lagi nih. Udah dibayarin sama anaknya yang ini, ponakan-ponakan dari anak ini riweuh rame. Ya. Masya Allah, ini nyata. Iya mah. Betapa banyaknya masalah waris ribut. Itulah kenapa dalam Al-Quran yang namanya warisan, hukum yang sangat rinci. Sampai Allah menyatakan siapa yang dapat setengah, yang 1/4, yang 1/8, yang 1/3, yang 2/3, yang 1/6. Semuanya jelas dalam Al-Quran. Karena Allah tahu persis yang namanya harta. Jangankan orang yang tidak mengerti masalah agama, kadang yang mengerti masalah agama pun ribut ngeberebutin warisan. Ya Allah. Bukan hanya orang susah, bukan hanya orang miskin. Saya melihat, menyaksikan orang kaya pun berebut harta warisan. Kenapa? Bukan soal ilmu agama, bukan soal dia orang hebat, tapi setan yang sanggup menggoda manusia biar mereka keluar dari jalur akidah yang benar. Ini masalahnya mah. Yang kuat banget setan. Kuat banget setannya. Kadang-kadang aneh. Kok si Anu yang ngerti agama kok begitu gak warisan? Kok si Anu orang kaya kok? Coba. Tidak sedikit ada saudaranya. Kan waktu emak sakit yang ngurusin saya. Ya, iya. Yang bawa ke dokter saya. Jadi saya berhak lebih banyak. Ada lagi yang bilang, kan waktu rumah emak rusak yang betulin saya. Dia merasa berhak.
Waktu emak sakit, kan kalau kemana-mana pakai mobil saya. Dan seterusnya. Inilah yang menjadikan duri dalam daging, dalam pembagian waris. Makanya saran saya, lebih cepat, lebih baik selesai urusan daripada ditunda-tunda. Makin rumit permasalahan, makin luas. Dan lagi pula hati-hati dibutakan oleh setan ya Maya. Setan itu sangat kuat godaan. Kalau nilai objek warisan mah, misalkan pada saat itu kan orang tuanya misalkan rumahnya biasa mah. Kemudian ada anaknya yang mampu lah gitu kan. Merehab jadi bagus, nilainya jadi berubah tuh. Nah, apakah pada saat dibagi warisan itu sesuai dengan nilai waktu belum direhab atau sesudah direhab? Bukan begitu. Ketika si anak rehab rumah emak, niatnya ngasih emak atau minjemin emak, begitu loh berdua. Ngasih emak. Kalau memang ngasih emak, artinya rumah bagus milik emak, yang dibagi milik emak. Kecuali kalau anak waktu ngerehab rumah emak, niatnya minjemin sama emak, total nilainya berapa? Nah, tapi emaknya sendiri yang kadang ngomong gini, udah itu mah nanti jatahnya si ini ya, karena waktu dibangun pakai duitnya dia gitu. Ya, artinya emaknya tanda terima kasih kepada anaknya. Kembali kepada anak yang ngasih. Dulu kalau niat betul-betul ngasih emak, bulat, jangan diungkit-ungkit oleh Anda. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan dibatalkan pada sedekah Anda dengan ungkit-ungkit. Caranya bagaimana? Jual rumah dengan harga sekarang, dengan rumah bagus, tetap dia kalau laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jangan diungkit-ungkit, karena Anda dapat pahala ngurusin emak, memperbaiki rumah emak, emak senang di situ, emak bahagia di situ, itu keberkahan buat Anda. Kembali kepada orang yang nyumbang rumah emak. Jadi diperlukan kebijaksanaan dari masing-masing anak atau ahli waris juga ya Maya? Bukan kebijaksanaan, pengetahuan. Nggak cukup bijaksana. Jadi kadang kan ada juga nih mah, pengetahuan tahu mah, tapi ego, aduh enggak dong gitu kan saya. Yang namanya ego itu nafsu kan. Nafsu. Soalnya manusia itu berbuat dosa karena 2 faktor. Yang pertama godaan setan. Setan ada berbentuk setan beneran jin atau manusia. Yang kedua nafsu. Ini yang menggoda manusia itu yang kedua nafsu. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, baiklah kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya Maya. Jamaah, ini menarik nih tentunya untuk Anda simak sampai akhir. Tema kita hari ini mengenai warisan ditunda atau disegerakan. Jangan kemana-mana ya. Pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama sesaat lagi. Yang ada di studio juga boleh nanya ya setelah ini. Jamaah tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Mas Bedu. Terima kasih Jara, kita beri kesempatan buat jamaah yang sudah hadir di studio untuk bertanya langsung ke Mama Dede. Silakan, Anda mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Abibah Bustami dari Majelis Taklim At-Taqwa Bukit Pamulang Indah 5. Galau nih mah. Ada apa ce? Begini mah. Ada seorang yang meninggal dunia. Suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang kedua. Istri pertama sudah meninggal. Ya. Kemudian juga dia meninggalkan seorang anak perempuan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara kandung dari almarhum berhak mendapatkan warisan? Terima kasih Mama. Ketika suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan, istrinya dapat 1/8, anak perempuan seorang dapat setengah. Artinya kalau kita pembilangnya disamakan, 1/8 itu adalah setengah itu adalah 4/8. Ya kan? Ditambah 1/8, 5/8. 3/8 sisanya buat saudara kandung yang meninggal. Oke cuy? Sekali lagi dengerin. Yang meninggal suami. Punya istri, punya anak perempuan. Berapa harta suami yang meninggal? Istrinya dapat 1/8. Kenapa? Karena suami meninggal dunia, meninggalkan anak. Anak perempuan 1 hanya dapat setengah. Biar mudah menghitungnya, dengan pembidangnya disamakan.
1/8 dengan setengah. Setengah itu adalah 4/8. Ditambah 1/8, 5/8. Artinya sisa 3/8 hak saudara kandung suami yang meninggal. Laki-laki perempuan 2/1. Oke? Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur ya. Kita lanjut nih Mah ke Instagram. Masya Allah banyak sekali yang bertanya di Instagram mengenai warisan ini ya Mah. Salah satunya nih ada Kusumardina. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Mah, ibu saya punya anak 2, adik saya laki dan belum punya keturunan. Sedangkan saya single parent dengan 3 anak. Ibu saya punya rumah 900 meter dan kios 240 meter. Ibu saya ingin saya yang dapat rumahnya karena saya single parent dan punya anak 3. Sedang adik laki-laki perempuan. Ya, sedang adik laki-laki saya belum punya anak. Tapi saya maunya sesuai hukum Islam, dapat 1 bagian. Adik saya kan laki-laki, dapat 2 bagian. Nah, solusinya gimana, Mah? Dan jika suatu saat adik saya meninggal dengan tidak punya keturunan, apa istrinya dapat waris dari adik saya? Sedangkan kan yang dimiliki adik saya itu murni warisan dari orang tua kami, Mah. Oke. Kalau orang tua Anda meninggal, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Gak ada urusan. Dia orang kaya, dia orang miskin, dia beranak, kagak beranak, punya bini, gak punya bini. Yang penting anak laki-laki 2 bagian. Anak perempuan 1 bagian. Selesai. Anda bertanya, kalau adik kandung saya yang laki-laki meninggal dunia, kemanakan hartanya? Apakah isinya dapat? Dapat. Kalau mereka pernah berhubungan badan, walaupun sekali. Apakah mungkin orang menikah puluhan tahun tidak berhubungan badan? Makanya dia berhak istrinya. Kalau suaminya meninggal dunia, walaupun harta itu warisan dari keluarga suaminya, istrinya mendapatkan 1/4 dari harta suaminya. Dari hartanya. Nah, tapi katanya pertanyaannya ibunya mengamanahkan ini rumah untuk dia. Bagaimana, Mah? Salah. Walaupun ibu mengamanahkan, ibunya sehat walafiat, seger buger, menghibahkan anak laki-laki perempuan ketika kita hidup, wajib sama nilainya. Walaupun tidak persis nominalnya, tapi berimbang. Oh, baik. Tidak bisa, tidak berlaku itu. Tidak berlaku ya. Enak banget lo jadi anak. Ibu Kusumardina sudah terjawab ya. Nah, tapi kalau warisan itu bisa dihibahkan nggak sih, Mah? Misalnya? Misalkan dia nggak punya anak. Dihibahkan ke anak angkat gitu. Dihibahkan. Begitu harta diwariskan, orang tua bedu meninggal, nih hak bedu anak laki-laki 2 bagian, nih anak perempuan 1 bagian. Begitu milik bedu terserah, buat dagang, kayak buat haji, kayak dikasih orang, buat masjid terserah, udah milik bedu. Iya, kalau misalkan dia nggak punya keturunan, berarti langsung ke keluarganya dong, saudara-saudaranya, Mah ya. Kalau yang meninggal nggak punya anak, nggak punya bini, nggak punya istri itu misalkan. Nah, boleh kalau dia berwasiat. Suami istri nggak punya anak lah gitu, Bang. Nggak punya istri, nggak punya anak. Suami istri, tapi dia tidak punya keturunan, tidak punya anak. Istrinya dapat 1/4. Sisanya? 3/4 saudara kandung suami. Saudara kandung suami. Itu. Oh gitu. Kalau dia mau hibah, mau wasiat, maksimal 1/3 dari harta dia. Tidak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih, baik. Ada maksimalnya, Mah ya? Ada 1/3. Berarti tidak boleh seluruh harta saya hibahkan, itu nggak boleh juga. Kecuali kalau masih hidup. Iya. Beda. Kalau masih hidup beda. Kan udah mati. Udah meninggal. Udah meninggal ya, Mah? Beda. Oke, lanjut ke Instagram lagi ya, Mas Bedu. Ini ada Indah Pujianti. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Mau tanya, seorang istri apa punya hak tahu tentang warisan suami? Bagaimana menghadapi suami yang tidak terbuka tentang warisan dia ke istrinya? Mohon pencerahannya. Kalau suami merahasiakan. mertua laki-laki itu meninggal dunia, artinya suaminya dapat warisan. Ya. Suaminya nggak pernah ngomong, jangan kepo, lakinya aja kamu kasih tahu, itu hak dia tahu. Di kita banyak isi yang sotoy, mau tahu aja urusan laki. Berapa sih kamu? Itu punya dia. Anda nggak usah ribut-ribut. Kalau laki Anda mati juga semuanya jadi Anda dengan anak Anda. Iya. Nggak usah. Ini mah semua urusan laki pengen tahu aja. Ya gedek laki lu. Bukan Zara, Mah. Takutnya jatuh ke tangan yang lain, Indah Pujianti, Mah. Nggak usah repot-repot. Iya. Ya Allah, warisan banyak. Tetap aja yang kita makan mah segitu, yang kita pakai mah segini. Iya. Ribut amat harta, lu mati juga kagak dibawa. Bukan Zara, Mah. Mama mah aneh tuh sama orang-orang begitu sampai dipikirin. Suami saya tidak terbuka warisannya. Ya udah warisan dia, kok punya dia, hak dia. Orang gaji aja boleh kan terbuka ya, Mah? Iya, yang penting dicukupi kebutuhan keluarga Anda, kesehatannya, pendidikannya udah cukup. Selesai. Oh, begitu. Jangan semua pengen tahu. Coba kalau Anda juga laki Anda pengen tahu segala macam, bete kita. Kepo Kita deh. harus punya RHS.
Tuh, Baik. Jara, jangan suka nanya ntar ke calon suami Jara tentang warisannya. Ya baik, ini langsung dicatat nanti diamalkan insya Allah. Iya. Amin. Makasih ya Ma. Berarti begitu kawin dia pengen mertuanya langsung meninggal. Bukan gitu. Bukan langsung diamalkan, tapi Astagfirullahaladzim. langsung diamalkan katanya. Ya. Berarti Maksudnya diamalkan, nggak kepo sama suami nggak gitu kepo. loh. Setuju aku. Iya kan Mah? Pokoknya belajar dari Mama. Nah nanti nih jamaah kita lanjutin lagi ya pembahasannya. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Hartanya rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Lanjut. Oke, setelah Ibu Nur Mangga Hamidah, berdiri. silakan. Ada Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Suprapti dari Majelis Taklim At-Taqwa Bukit Pamulang Indah 5. Teata TIT. Tati. Kalau nih, Ma. Ada apa Ma, Tati? ini ada Manula. Manula nih ketika umurnya sudah 70. Nah, mereka merencanakan warisan-warisan itu tuh. Nah, mereka suami istri udah setuju, Ma. Tiba-tiba ketika suaminya meninggal, ibunya itu merubah warisan, ngasih lagi ke satu anaknya dengan alasannya itu kan dia yang ngurusin, jadi saya bagi. Nah yang lain-lain jadi bengong, berubah. Itu bagaimana, Ma? Jangan bingung, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Tati. Walaupun emaknya, bapaknya lagi hidup semuanya, ini buat Tati, ini buat Nur, ini buat Anu, itu tidak berlaku. Semua jelas dalam Al-Quran. Berapa harta yang dia tinggalkan, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Karena apa? Wasiat tidak berlaku buat ahli waris. Tidak berlaku Tati. Ya. Tapi kalau sudah satu memang benar-benar udah sesuai dengan syariah. Misalnya, Misalkan ya ini mereka udah ngitung nih sesuai nih dengan syariah nih. Udah ya anak lu dapat. Ketika meninggal suaminya mah, ibunya nih kasihan yang ngurusin nih, yang ngurusin pas sakit. tidak berlaku. Tidak ada tawar-menawar saya yang ngambil untung. Begitu tetap dalam hukum Quran, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau soal anak ngurusin emak, pahala dia daripada Allah, bukan diganti dengan kebun. Jadi 2:1 udah ya, Mak ya? Ya. Udah. Ya. Mungkin kecuali setelah semua sudah diselesaikan sesuai dengan hukum syariat Islam, kemudian ada kebijakan nih kasih kali tambahin buat dia. Boleh. Gitu. Misalnya, saudara yang laki, nih, Mbak kan ngurusin emak, Ya. nih jatah saya buat Mbak tanda terima kasih. Itu boleh, tapi berikan dulu pada yang berhak. Tapi sesuai juga semuanya harus ikhlas, Ma ya, berarti ya? Maksudnya? Maksudnya dia bagi ke saudaranya yang ini nih, bagi terakhir nih. Maaf Cetati, tidak ada tawar-menawar. Ikhlas gak ikhlas, ridho gak ridho, hukum Al-Quran wajib diterapkan. Oh, iya. Lu 2 bagian, nih 1 bagian. Kalau dia ngurusin emak, dulu ikhlas apa kepaksa? Kalau kepaksa dapat pahala dong. Oke, Cet. Iya. Ya, makasih, Baik. Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tati dapat berapa bagian? Belum. Oh belum. Belum. Oh belum. Dia begitu banget ya. Oh belum. Berarti emaknya Cetati masih ada. Jujur banget sih. Iya, Ibu lucu deh. Cetati. Kaget Tati. Oh belum. Cetati kan di Ciseeng ya, Ma. Ini kita lanjut ya, Ma, ke Instagram ya. Dari Dina Iswiana. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Dina Iswiana. Udah mau setahun bapak saya meninggal, ninggalin ibu, saya dan adik laki-laki. Bapak punya warisan, rumah, tanah, kontrakan. Nah, sudah mengerti nih Ma pembagian harta warisannya. Tapi untuk dibagikannya, penaksiran harga rumah, harga tanah, harga kontrakan, itu semua kan ditentukan oleh adik laki-laki saya. Ada yang kurang masuk di akal Ma pas penaksiran harga pasaran rumahnya. Sikap saya waktu itu sih nerima dan ikut aja ya. Karena takut salah, beruntut panjang nanti kalau dipermasalahin. Tapi takutnya jadi ribut dan saya mengalah aja. Tapi gimana ya Mas? Saya termasuk dosa nggak nih Mah? Kalau Anda hati tidak ridho, Anda munafik dong. Nah ini masalahnya. Iya Mah. Suka yang curang. Adik anak laki-laki curang menghargakan sekian. Ingat ya, hadis Nabi mengatakan 3 golongan manusia jangankan dia mati, hidup pun diazab oleh Allah. 1. Nauzubillah min dzalik. Orang yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, yang menyakiti pasangan. Suami menyakiti istri, istri menyakiti suami. Yang ketiga, orang yang makan harta orang lain termasuk makan warisan.
Hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang ngambil sejengkal tanah, begitu mati 7 lapis tanah menghimpit dia, hancur, numbuh lagi, hancur, jadi lagi, dan terus seterusnya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya saran saya, biarin aja. Tapi Anda punya kewajiban sebagai kakaknya, mengajarkan kepada adik Anda, lihat aja harga normal sekarang gitu ya, Du. Jangan repot-repot, harga normal dah. Gitu. Harga pasaran. Harga pasaran. Harga pasaran. Jangan ditekan-tekan begitu. Kalau udah kejadian dan dia waktu itu katanya sih udah nerima-nerima aja. Harusnya jangan diungkit ya, Mah. Nanti takut. Kalau memang Anda bilang udah nerima ya udah. Sekarang begini. Kita nerima apa yang diberikan. Masya Allah, ini yang Mamah aneh. Warisan itu kan yang capek emak loh. Iya. Yang capek bapak loh. Lu dikasih doang, ngapain diributin sih? Gratisan ya, Mah? Udah disekolahin, dikuliahin, dikawinin. Maaf, saya nggak bercanda. Itu, Mah. Greget gua mah. Lu dikasih maka ribut sih. Kan yang capek emak lu, bapak lu, ngapa ribut sih? Iya, Mah. Alhamdulillah emaknya meninggal kebagian kebon. Alhamdulillah. Alhamdulillah ayah meninggal kebagian duit bisa haji. Begitu harusnya kalian anak-anak. Jangan ributin. Ih, nggak tahu malu. Iya. Kecil udah aja dibagiin makanan, ayo bareng makan-makan. Iya. Aneh mama. Ini kembali lagi godaan setan yang sangat kuat menghancurkan silaturahim. Padahal Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungkan silaturahim. Artinya mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nauzubillah min dzalik. Baik Mama, terima kasih banyak tausiahnya Mama hari ini ya. Jamaah, hari ini kita sudah menambah ilmu baru nih mengenai warisan yang memang jangan ditunda kata Mama, harus disegerakan. Jangan lupa juga harus dengan ketentuan dan syariat Islam yang berlaku. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada nego-negoan karena semuanya sudah tertulis sebagai pesannya Allah dan juga Rasulullah seperti apa bagian-bagian warisan untuk ahli waris. Yuk kita berdoa yuk agar kita terhindar dari godaan setan dan nantinya menjadi sifat yang tamak. Yuk Mas, silakan Mas. Pemirsa, ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Amin. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami tahu ya Allah dalam firman-Mu Engkau telah membagi warisan buat kami. Karena Engkau sangat tahu yang namanya kami manusia. Tidak sedikit yang rakus dengan harta termasuk harta warisan. Oleh karena itu ya Allah, insya Allah kami terima apa ketentuan darimu ya Allah. Namun ternyata ada godaan setan yang terkutuk. Begitu banyak manusia yang rakus, yang serakah, yang pengen menang sendiri, yang egois. Bahkan dia bersaing dengan saudara kandungnya ya Allah yang sedarah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam diri kami keimanan, tanamkan dalam diri kami ketakwaan, tanamkan dalam diri kami rasa syukur. Alhamdulillah orang tua kami sudah meninggal dunia, masih memberikan harta buat kami ya Allah. Bahkan kami bermohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan orang tua kami diberikan rasa sayang, kasih sayang olehmu ya Allah, melebihi cinta mereka kepada kami semenjak kecil ya Allah. Kami mohon dengan bimbingan-Mu, dengan tuntunan dari-Mu ya Allah, agar kami menerima ketentuan dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan terima kasih jamaah telah hadir di studio rumah Mama Dede. Dan terima kasih juga jamaah yang ada di rumah telah menyaksikan rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.